ingat akan aku yang hilang tersesat. Bertimbunlah dosaku yang menekan berat. Jalanmu ku lalaikan, hidupku berjalan. Engkau penuh kebaikan, ya Yesus tolonglah. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, pada malam hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 13 ayat 21 hingga 32. Yohanes 13 ayat 21 hingga 32. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, Yudas Iskariot mengalami banyak kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, dalam bacaan yang kita baca hari ini, Yudas Iskariot mengalami banyak tindakan kasih dari Tuhan Yesus. Tetapi sayang sekali, saudara sekalian, kasih itu tidak dibalas dengan kebaikan. Kasih itu tidak dibalas dengan kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Renungan pada malam hari ini diberi judul kasih yang tidak berbalas. Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberikan kasih-Nya kepada Yudas Iskariot begitu luar biasa. Dan hal itu ditunjukkan dengan yang pertama, Tuhan Yesus tetap merahasiakan jati diri dari Yudas Iskariot itu, tentang apa yang sedang dan akan dilakukan terhadap dirinya. Jikalau seandainya Tuhan Yesus itu mengungkapkan dengan sejelas-jelasnya apa yang akan dilakukan oleh Yudas Iskariot, habislah Yudas Iskariot itu, saudara sekalian. Bukan hanya murid-murid yang lain akan mengata-ngatai atau mengusir Yudas Iskariot ini, tetapi salah seorang dari mereka bisa jadi akan membunuh Yudas Iskariot ini. Hal yang kedua, saudara sekalian, Tuhan Yesus juga memberikan roti yang telah dicelupkan ke dalam mangkok untuk diberikan kepada Yudas Iskariot. Di dalam kebudayaan orang Yahudi, tindakan seorang tuan rumah memberikan roti yang telah dicelupkan kepada seorang tamu merupakan sebuah penghormatan, sebuah tanda ungkapan kasih dan juga persahabatan.
Dan tindakan itu dilakukan hanya bagi tamu yang dipandang terhormat, saudara sekalian. Saudara sekalian, tindakan kasih oleh Tuhan Yesus itu ditunjukkan dengan Tuhan Yesus memberikan roti kepada Yudas Iskariot. Saudara sekalian, namun semua tindakan kasih itu tidak berbalas. Yudas Iskariot tetap tidak mau bertobat. Yudas Iskariot tetap mengikuti jalannya sendiri, saudara. Kiranya setiap kita, saudara sekalian, sebagai seorang Kristen, mari kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dalam hidup ini. Kasih Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan ini. Marilah kita sebaliknya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di dalam hal apapun juga. Karena Tuhan sudah begitu mengasihi kita. Amin. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami bersama-sama berdoa Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Jauhkanlah kiranya Tuhan kami dari sikap kelakuan seperti Yudas Iskariot. Kami menerima begitu banyak kasih dari Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan tidak membalas kasih Tuhan itu dengan kehidupan yang tidak berkenan di hati Tuhan, dengan kehidupan yang tidak menurut firman Tuhan, menurut jalan kami sendiri. Tolong kami Tuhan, tidak membiarkan kasih Tuhan yang sudah dinyatakan dengan luar biasa, tidak terbatas itu, menjadi kasih yang tidak berbalas. Ya Tuhan, tolonglah kami, agar kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau di dalam kehidupan ini, dengan senantiasa setia, hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa secara khusus untuk setiap usaha yang dilakukan untuk menghentikan penyebaran virus corona dalam hari-hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati agar penyebaran virus corona ini boleh segera dihentikan. Dan juga orang-orang yang sakit karena terpapar virus corona ini Tuhan, kiranya mereka, sebanyak mungkin dari mereka Tuhan, dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Pulihkanlah negeri kami Tuhan, Indonesia, dan juga negara-negara lain di muka bumi ini Tuhan, yang berjuang untuk menghadapi wabah virus corona ini. Terima kasih Tuhan. Pulihkanlah kami, pulihkanlah negara kami, dan pulihkanlah dunia ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.